Oke, kita semua setuju kan? Niat baik aja tuh kadang nggak cukup. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu pertanyaan yang penting banget. Gimana caranya supaya amal yang kita kasih itu benar-benar bisa mengubah hidup orang, bukan cuma ya nunda masalah aja ya. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah cetak biru yang didasarkan pada data yang mungkin bakal mengubah cara kita semua memandang kegiatan memberi. Nah, ini dia pertanyaannya. Coba deh kita renungkan bareng. Waktu kita ngasih bantuan, kita ini sebenarnya lagi nambah lubang buat hari ini aja, atau kita lagi bantu mereka membangun jembatan buat masa depan yang lebih baik? Inilah dilema utamanya, dan kita akan coba cari jawabannya. Untuk cari jawabannya, kita akan lihat salah satu sistem keuangan sosial paling besar di dunia, yaitu zakat. Penting untuk diingat, ini bukan cuma sekedar donasi biasa ya. Dalam Islam, zakat itu salah satu pilar yang tujuannya jelas banget, memutus rantai kemiskinan. Makanya, ini jadi studi kasus yang pas banget buat kita bedah. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari paradoksnya, terus kita bandingin dua cara, memberi lawan berinvestasi. Habis itu, kita dalamin eksperimen besar di Indonesia, cari tahu resep suksesnya dari data, dan di akhir kita rangkum jadi cetak biru yang praktis. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks bantuan amal. Ini agak aneh ya kedengarannya, tapi kenapa sih niat baik yang tulus banget itu kadang-kadang malah bisa bikin orang makin terjebak di lingkaran kemiskinan? Menarik. Gini, jangan salah paham dulu ya. Bantuan darurat kayak makanan atau tempat tinggal itu jelas penting banget, vital malah. Tapi, kenyataannya, itu tuh ibarat kita ngasih obat pereda nyeri buat orang yang sakit kronis. Cuma ngilangin gejalanya sementara, tapi nggak nyembuhin akar penyakitnya. Nggak ada perubahan jangka panjang yang tercipta. Nah, dari sinilah muncul dua jalan yang berbeda. Khususnya dalam dunia zakat, ada dua pemikiran besar yang bisa dibilang saling berhadapan. Gampangnya, kita sebut aja memberi versus berinvestasi. Pasti udah sering dengarkan perumpamaan klasik ini? Nah, ini pas banget di sini. Di satu sisi, ada zakat konsumtif, ini ibarat ngasih ikan, bantuan langsung, cepat, buat bertahan hidup hari ini. Di sisi lain, ada zakat produktif, yang ibaratnya ngajarin cara mancing. Ini lebih ke investasi jangka panjang, ngasih modal, alat, sama pelatihan biar orang bisa mandiri. Tujuannya beda banget. Terus pertanyaannya, seberapa banyak sih yang benar-benar dipakai buat ngajarin mancing? Coba lihat data ini deh. Ini mengejutkan. Di Indonesia, dari semua dana zakat yang tercatat, ternyata lihat bagian kecil yang ungu itu, cuma 2,4% yang masuk ke program produktif. Bayangin, 2,4%. Kecil banget kan? Padahal potensinya buat mengubah hidup itu luar biasa besar. Nah, angka yang kecil tadi itu memicu satu pertanyaan besar. Akhirnya, para peneliti di Indonesia memutuskan buat cari jawaban yang benar-benar berdasarkan bukti. Mereka pengen tahu, apa sih yang sebenarnya berhasil? Jadilah mereka melakukan sebuah studi berskala nasional yang keren banget. Dan ini bukan riset kaleng-kaleng loh. Mereka menganalisis data dari, lebih dari 1.600 orang di seluruh Indonesia, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka pakai metode statistik yang canggih buat membedah semua data itu, cuma buat mencari satu hal. Apa sih pola yang bikin program ini berhasil? Dan ini semua bukan cuma soal angka-angka statistik. Tujuan akhirnya itu mulia banget. Yaitu mengubah seseorang yang tadinya menerima bantuan atau mustahik, sampai suatu hari nanti dia bisa jadi pemberi bantuan atau muzaki. Nah, inilah siklus pemberdayaan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya, resep keberhasilan. Jadi, apa aja sih bahan-bahan rahasia yang terbukti secara statistik bisa mengubah nasib seseorang? Yuk, kita lihat apa kata data. Ternyata, ada 5 faktor kunci yang paling berpengaruh, langsung dari datanya nih. Pertama, besaran modalnya. Kedua, ada pelatihan dan pendampingan. Ketiga, ternyata jenis kelamin penerima. Keempat, usia produktif. Dan kelima, apakah mereka punya usaha sebelumnya. Beberapa mungkin udah kita duga ya, tapi ada beberapa yang, benar-benar di luar dugaan. Kita bedah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Lihat angka ini, 900%. Wow, artinya apa? Ternyata jumlah modal itu penting banget. Penerima yang dapat modal lebih besar punya kemungkinan sukses 9 kali lipat lebih tinggi. Ini bukti telak kalau bantuan yang cuma sekadarnya atau asal-asalan itu ya kemungkinan besar nggak akan berhasil. Tapi, tunggu dulu. Uang aja ternyata nggak cukup. Data ini ngebuktiin itu.
Jadi, waktu modal yang besar tadi digabungin sama pelatihan dan pendampingan, peluang suksesnya melonjak lagi, hampir 2 kali lipat. Tepatnya 97% lebih tinggi. Ini benar-benar kombinasi emas. Nah, siap-siap ya. Ini mungkin temuan yang paling menantang asumsi kita selama ini. Datanya secara konsisten nunjukin kalau penerima perempuan secara signifikan lebih mungkin berhasil. Faktanya, penerima laki-laki itu punya kemungkinan 63% kali lebih rendah buat sukses. Gila kan? Ini benar-benar membalikkan cara pandang tradisional. Terus, mungkin ada yang mikir, gimana dengan pendidikan formal? Bukannya ijazah itu kunci sukses? Pertanyaan bagus banget. Kita kan sering mikir gitu ya. Tapi apa kata data soal ini? Jawabannya, dan ini mungkin berlawanan sama intuisi kita, ternyata nggak ada pengaruh yang signifikan. Yap, dalam konteks studi ini, ijazah formal itu bukan penentu kesuksesan. Yang lebih penting apa? Ternyata keterampilan praktis, ketekunan, sama bimbingan langsung di lapangan. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Sekarang, waktunya kita susun jadi satu gambaran utuh. Sebuah cetak biru yang jelas tentang cara memberi yang efektif. Jadi, ini dia intisarinya, cetak biru kita. Ada 4 poin utama. Pertama, jangan cuma ngasih donasi, tapi investasi. Kasih modal yang cukup. Kedua, jangan cuma ngasih uang, tapi bimbing. Jangan biarkan mereka jalan sendirian. Ketiga, data menunjukkan prioritaskan pengusaha perempuan. Dan keempat, pilih mereka yang emang udah punya api semangat dan pengalaman sebelumnya. Dan ini bukan cuma teori loh. Berdasarkan semua bukti ini, para peneliti ngasih rekomendasi yang konkret dan bisa diukur. Yaitu, alokasikan minimal 10-15% dari total dana untuk program-program produktif semacam ini. Angka ini kelihatannya kecil, tapi bisa jadi langkah pertama yang mengubah seluruh cara kita beramal. Kita tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Pelajaran dari studi zakat ini kan sebenarnya berlaku universal ya. Coba bayangkan, gimana kalau setiap kegiatan amal, setiap donasi yang kita kasih, mulai mengikuti cetak biru berbasis bukti ini. Beralih dari sekedar memberi, menjadi berinvestasi pada potensi manusia. Perubahan sebesar apa yang bisa kita ciptakan bareng-bareng? Mungkin kita benar-benar bisa mengubah dunia. Satu investasi cerdas pada satu waktu.